Halo teman-teman semua. Kali ini, saya akan membahas secara detail mengenai saham perusahaan dengan kode ICBP. Sebagai seorang investor saham, saya akan melakukan analisis fundamental untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan ini. Berdasarkan data yang diberikan, pendapatan ICBP mengalami peningkatan sebesar 2,8% dari 66.752 miliar menjadi 68.689 miliar di tahun terakhir. Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan (CAGR) selama 5 tahun terakhir, perusahaan ini memiliki pertumbuhan pendapatan yang cukup stabil yaitu sebesar 11,5%. Hal ini menunjukkan bahwa ICBP memiliki pertumbuhan pendapatan yang baik. Di sisi lain, laba bersih ICBP mengalami penurunan sebesar 13,6% dari 7.794 miliar menjadi 6.861 miliar di tahun terakhir. Namun, jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan (CAGR) selama 5 tahun terakhir, laba bersih perusahaan ini masih tumbuh cukup baik yaitu sebesar 7,1%. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan laba bersih di tahun terakhir, secara keseluruhan kinerja laba bersih ICBP masih cukup baik. Jika kita melihat profitabilitas perusahaan, gross profit margin ICBP meningkat dari 34,3% menjadi 37,5% pada tahun ini. Namun, net profit margin justru mengalami penurunan dari 11,7% menjadi 10,0%. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi biaya operasional perusahaan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan profitabilitas. Dari segi return on asset, ROA, dan return on equity, ROE, ROA ICBP turun dari 5,6% menjadi 4,4%, sedangkan ROE turun dari 16,5% menjadi 12,5%. Secara umum, posisi ROA dan ROE ICBP masih cukup baik, tetapi perlu diperhatikan karena trennya sedang menurun. Untuk kesehatan keuangan, Debt to Equity Ratio, DER, ICBP berada pada level 1,0 kali, turun dari 1,1 kali di tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur modal yang cukup baik dan tidak terlalu bergantung pada utang. Jika kita menilai ICBP menggunakan kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett, perusahaan ini mendapatkan skor 1 dari total 6 poin. Ini menunjukkan bahwa ICBP masih perlu perbaikan di beberapa aspek untuk mencapai skor yang lebih baik. Untuk melihat detail penilaiannya, kalian bisa mengunduh aplikasi investor yang linknya ada di deskripsi. Nah, teman-teman semua, sekarang kita akan membahas bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi saham ICBP. Valuasi adalah proses menentukan nilai wajar suatu saham berdasarkan berbagai faktor, seperti kinerja keuangan perusahaan, prospek pertumbuhan, dan kondisi pasar. Sementara margin of safety adalah selisih antara nilai wajar saham dengan harga saham saat ini, yang memberikan ruang aman bagi investor jika terjadi penurunan harga. Berdasarkan analisis valuasi menggunakan PB Band, nilai wajar, fair value, saham ICBP adalah Rp13.138, dengan margin of safety saat ini sebesar 24,8%. Ini menunjukkan bahwa saham ICBP saat ini masih memiliki harga yang cukup menarik dan memberikan ruang aman bagi investor. Selain itu, berdasarkan analisis valuasi menggunakan PE Band, nilai wajar, fair value, saham ICBP adalah Rp9.086, dengan margin of safety saat ini sebesar minus 8,7%. Ini berarti saham ICBP saat ini mungkin sudah cukup mahal dan tidak memberikan margin of safety yang cukup bagi investor. Teman-teman semua, analisis yang saya sampaikan ini hanyalah sebagai referensi. Keputusan investasi tetap ada di tangan kalian masing-masing. Jangan lupa untuk selalu melakukan analisis dan penelitian mandiri sebelum memutuskan berinvestasi. Ingatlah, setiap keputusan investasi membawa tanggung jawab dan konsekuensi sendiri-sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa lagi.